Oke teman-teman, jadi ini saya buka ya untuk dari penutup belakangnya ini. Coba saya akan lepas. Nah, wow ini banyak sekali ya airnya. Wah ini kacau ini teman-teman ya. Lihat banyak sekali ini airnya. Wah ini HP-nya bisa selamat atau tidak ini teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Deso Official. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan semoga dilancarkan rezekinya dan semoga dimudahkan semua urusannya. Oke, kesempatan kali ini Kang Deso lagi datangan servisan HP lagi, dan ini HP-nya sangat menyedihkan sekali ya. Ini adalah HP Samsung A11 dan kondisinya barusan saja masuk air. Ceritanya itu ini dibawa di sawah ya, dan kemudian yang pemiliknya ini ingin cuci tangan di apa itu ya, di kali ya. Kemudian HP-nya itu jatuh atau tenggelam ke dalam air ya. Untung saja langsung oleh pemiliknya langsung diambil dan langsung dibawa ke tempat saya, dan ternyata ketika saya cek ternyata HP-nya itu mati total teman-teman ya. Jadi tidak bisa dinyalakan, tidak bisa. Jadi langsung saja saya akan bongkar HP-nya ini. Jadi disimak aja videonya, jangan di-skip. Wow, ini kartunya juga banyak airnya teman-teman. Karena barusan saja jatuh ini ya teman-teman ya. Ya, ini langsung saja saya akan buka untuk dari penutupnya ini. Kita lihat dalamnya. Wah, ini parah sekali nih ya. Nah, ini ya. Wow, ini lihat nih. Banyak sekali airnya teman-teman. Masya Allah ini ya. Wah, ini masuk ke dalam apa ini ya, ke dalam LCD juga mungkin ya, LCD dan juga ke dalam bawah baterai juga ini teman-teman ya. Ya gimana ya, saking dalamnya kali mungkin ya, orang sama orangnya kemudian diambil dan kemudian langsung ke bawah tempat saya. Nah ini sambil saya bongkar semuanya ya, karena ini saya akan bersihkan terlebih dahulu untuk dari air-airnya. Karena ini kalau tidak dibersihkan airnya ya bahaya ya teman-teman ya. Kita buka aja dari baut-bautnya ini. Kita lepas semuanya ya. Baut-bautnya kita bongkar semuanya teman-teman ya. Kecuali LCD ya. Kalau mesin itu yang penting ada di mesinnya, karena yang harus diselamatkan adalah mesin. Tapi untuk kasus HP yang masuk air ya, tentunya belum tentu bisa diselamatkan, dan ya bisa juga diselamatkan gitu ya. Dan coba Kang Deso akan usahakan ya, semoga aja bisa diselamatkan HP-nya ini dan bisa tahu penyebab dari HP ini mengapa mati ya. Apa ada short atau mungkin ada komponen yang lain gitu ya yang rusak atau gimana. Jadi nanti kita akan cek bersama-sama teman-teman ya. Jadi ini sambil saya lepas. Karena ini HP-nya mungkin belum pernah dilepas apa ya ini ya, tutup. Kayak oh ini kayaknya pernah diservis juga. Saya lihat dari baterainya juga sudah pernah gantian ya. Oke, dan ini sudah terlepas ya untuk dari penutup mesinnya, dan kita langsung saja congkel dari ini ya. Dari mesinnya banyak sekali air-air ya di bawahnya ini. Nah, ini teman-teman harus kita bersihkan ya. Hingga kering, benar-benar kering, jangan sampai ada yang tertinggal ya. Nah, kita bersihkan juga untuk di bagian pada apa ya, ini dari baterainya juga ya, kita lepas juga. Karena baterainya juga di dalam bawahnya baterai juga terdapat ada airnya teman-teman ya. Jadi masuk ke bawah sampai baterainya. Ini banyak sekali airnya teman-teman ya. Ya mungkin ini LCD-nya juga ya mungkin terkena juga ya. Ya karena terlalu dalam ketika jatuhnya itu teman-teman ya. Jadi wajar aja kalau LCD-nya mati, mungkin LCD-nya juga rusak. Dan ini ya, airnya banyak sekali yang masuk di dalam HP-nya ini. Nah ini untuk baterainya ya, di bawah baterainya banyak airnya. Ini baterainya agak sedikit kembung ini. Oke, kita bersih-bersihkan hingga benar-benar airnya ini hilang ya teman-teman ya. Kita bersihkan semuanya. Nah ini kan ada airnya ini. Ya wajar aja ya, barusan jatuh ya. Jadi banyak airnya. Kita lap sampai kering ya. Oke, dan ini sudah kering ya untuk dari penutupnya. Tidak ada airnya lagi. Kemudian kita lanjut untuk bongkar di bagian pada mesin, bagian bawah. Di sini juga ya pasti banyak airnya juga ya. Ya karena kan air itu masuknya di lubang konektor cas ya, dan lubang handset ya. Jadi airnya itu gampang sekali untuk masuk ke dalam
rangkaian HP-nya ini atau di komponen HP ini. Nah, ini sudah saya lepas untuk dari baut-bautnya, tinggal saya angkat dari penutupnya ini. Kita lihat ya. Untuk mesin bagian bawah. Nah, ini ya. Wah, ini banyak sekali airnya ini. Wah, ini parah sekali ini HP ya. Oke, nah ini ya. Untuk mesin bagian bawah kita bersihkan juga sampai benar-benar airnya bersih ya. Pokoknya diusahakan harus kering semuanya. Oke, ini ya sudah bersih. Untuk dari air-airnya ini sudah saya lap semuanya. Kalau LCD pastinya mati ya teman-teman ya, tapi kalau kita selamatkan terlebih dahulu untuk dari mesinnya. Tapi sebelum kita mengetes mesinnya, saya akan panaskan terlebih dahulu ya untuk dari mesinnya ini, mesin atas dan mesin bawah, menggunakan solder uap ya. Kita buka kaleng-kalengnya ini juga teman-teman ya, takutnya nanti ada air juga di dalamnya, karena kaleng ini kan juga bukan kaleng tanam ya, tapi ada juga kaleng tanam itu yang ada celahnya ya, karena setiap kaleng tanam itu pasti ada celahnya. Jadi ketika kita membuka kaleng itu lebih mudah ya menggunakan blower. Tapi kalau ini kan tidak ditanam ya, ini hanya kancingan atasnya saja. Tapi kalau untuk dari area di bagian pada konektor IC itu namanya, IC powernya, pasti kalengnya itu ditanam ya. Nah, ini sambil saya panaskan agar kering ya, agar kering, hilang semua dari air-airnya itu hilang semuanya. Jadi saya keringkan menggunakan solder uap seperti ini, saya panaskan. Nggak usah terlalu panas, yang intinya kering aja ya teman-teman ya, agar air yang di celah-celah yang tidak kita bisa jangkau, jadi kena panasnya blower ini dia langsung kering gitu ya. Nah, kita panaskan seperti ini teman-teman ya, sampai benar-benar kering ya teman-teman ya. Nah, ini ya saya sambil panasin untuk dari celah-celah yang sudut-sudutnya, takutnya nanti ada airnya. Untuk mesin bawahnya juga kita panasin ya, agar kering. Oke, kalau sudah ya kita tunggu hingga mesinnya ini dingin terlebih dahulu ya. Nah, ini kan ada sedikit kotoran di sini. Sambil menunggu mesinnya dingin, sambil kita tutup kembali penutupnya, dan nanti kita akan tes ya mesinnya ini apakah normal atau tidak, atau ada komponen yang rusak, atau mungkin tadi mati karena LCD-nya juga tidak tahu ya teman-teman ya. Jadi kita harus pengecekan terlebih dahulu. Nah, langsung saja saya pasangkan ke HP-nya ini. Kita pasangkan kembali ya seperti ini. Kita tancapkan juga untuk dari soket-soketnya, semuanya harus rapi ya. Ntar dulu nih teman-teman, ini ganjel ini. Nah, ini kita tancapkan dari konektor LCD ya, kabel LCD-nya. Pasang juga baterainya. Kita akan nyalakan HP-nya ini. Coba ya, HP-nya menyala atau tidak ketika saya sudah bersihkan semuanya air-airnya ini. Nah, ini kan ada airnya juga teman-teman. Lupa ini tadi ya. Oke, ini sudah saya bersihkan untuk airnya. Oke, coba saya akan nyalakan, apakah menyala? Wah, ini tidak mau nyala ini teman-teman ya. Wah, kalau ini mungkin bisa jadi di LCD-nya juga yang rusak. Dan coba saya akan uji coba tes cas ya. Saya cas apakah ada arus yang masuk. Nah, ini tidak mau menyala ya. Nah, ini ya tidak mau menyala, tapi saya rasa di bagian pada baterainya itu kayak seperti mengisi ya. Seperti ini ya. Coba saya lepas kembali, atau mungkin kurang pas, tancapkan lagi, tapi tetap saja tidak mau menyala ya. Ini mungkin bisa jadi LCD-nya juga mati,
Dan juga ini kalau saya rasa dari pengecasan ini ada arus yang mengalir ya, masuk ke dalam baterainya. Hanya saja layarnya mati, ini juga LCD-nya mungkin terkena juga. Oke, jadi langsung saja saya akan tes menggunakan LCD yang lain ya, atau LCD yang sudah rusak. Ini yang masih LCD rusak ini pasti ada cahayanya, jadi kan kita bisa lihat ya kerusakannya di LCD atau di komponen yang lainnya. Coba saya akan tes menggunakan LCD yang sudah rusak ini ya. Tapi ini bisa menyala teman-teman ya, masih bisa menyala. Pernah saya uji coba waktu itu ya, ketika mengganti LCD punya orang. Coba saya akan nyalakan HP-nya, apakah pakai LCD yang bekasan ini bisa menyala. Nah, ternyata belum bisa juga menyala ya. Wow. Ini apa baterainya habis apa gimana ya? Coba saya akan bantu cas. Takutnya baterainya habis ya, daya baterainya. Sambil saya cas, tapi tidak ada respon sama sekali menyala ya. Wow. Wah, ini parah sekali nih ya. Bisa jadi ini IC power juga kena ini ya. Karena tidak ada respon sama sekali. Atau mungkin gelap layar ya, atau mungkin layarnya gelap, jadi ada tampilannya tidak kelihatan gitu ya. Coba saya akan baterai ya, saya sorot menggunakan baterai. Biasanya kan ada tampilannya ya, kalau layar gelap seperti ini. Siapa tahu ada tampilannya, kan berarti lampu LCD-nya yang putus ya. Nah, ketika saya cek, tidak ada sama sekali ya. Tidak ada sama sekali. Wah, parah ini, mati total ini. Wah, ini kayaknya prosesnya agak sedikit panjang ini. Kayaknya prosesnya panjang ini kalau ini ya. Oke, lanjut saya akan bongkar kembali ya. Saya akan tes juga untuk di bagian pada baterainya ini. Atau kehabisan daya atau gimana ya. Ya mungkin yang namanya kemasukan air kan bisa aja konslet gitu ya. Dari baterainya kan kita tidak tahu ya. Jadi saya akan ukur terlebih dahulu untuk tegangan yang ada di baterainya ini, apakah ada daya, masih ada daya. Kita ukur menggunakan multitester digital. Oke, di sini masih 4 volt ya. Wah, berarti ini baterainya masih bagus teman-teman ya. Ini masih bagus baterainya. Hanya saja dari mesinnya ini mati ya teman-teman ya. Tidak mau menyala. Oke, coba saya akan ukur untuk dari mesinnya ini, apakah ada komponen yang short atau tidak ya. Menggunakan multitester digital. Saya cek di jalur byte juga. Nah, di sini aman ya, tidak ada yang short. Wah, ini apa ya? Kalau ini menurut saya kayaknya IC power ya, teman-teman ya. RC powernya yang jebol. Nah, ini ya, tidak ada yang short sama sekali. Ini sudah saya cek-cek. Ini tidak short ya. Mesin tidak short, tapi kondisi mati ya. Ini bisa jadi di IC power. Jadi saya akan tes terlebih dahulu ya. Menggunakan power supply, tekan tombol power gitu ya. Jadi kita jangan tancapkan ya baterainya. Nah, di sini agar mesinnya tidak terlepas, saya kasih baut. Dan kemudian untuk dari kabel min saya tancapkan di ground. Untuk dari plusnya saya tancapkan di jalur baterai yang plus ya. Kemudian kita tekan tombol. Nah, saya lihat di sini jarum tidak bergerak ya. Oh, bergerak teman-teman. Bergerak, saya goyang-goyang aja ya di bawah 0,1. Di sini dia bergerak-gerak ya. Di bawah 0,1. Nah, ini berarti ini IC powernya teman-teman. Karena di sini saya untuk IC powernya belum ada stoknya ya. Jadi mungkin ini belum bisa saya lanjutkan untuk video kali ini. Mungkin lain kali saya akan teruskan lagi ya untuk memperbaiki HP Samsung A11 ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Apabila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa dukung channel Kang Des Official ini dengan cara sukai video ini. Dan jangan lupa diklik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa dibunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Kang Des Official ini. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan tulis saja di kolom komentar di bawah. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.